Selamat datang di channel Kamus Cuan. Terima kasih kepada semua teman-teman traders yang sudah subscribe ya. Saya setiap hari akan update analisa teknikal saham dan kripto. Bagi teman-teman traders yang ingin saham maupun kriptonya dianalisa, silakan komen di kolom komentar ataupun melalui DM Instagram Kamus Cuan ya teman-teman traders. Melalui Twitter ataupun melalui Telegram Kamus Cuan juga boleh ya. Di edisi kali ini saya akan update hasil trading saya ya teman-teman traders yang akan saya kemas dalam topik bukan flexing, karena pada dasarnya ini memang bukan flexing, ini hanya untuk sebagai contoh trading dan cara menghitung profitnya ya teman-teman traders. Kalau tidak salah di edisi Kamus Cuan sebentar ya, Kamus Cuan keberapa ya, saya lihat dulu ya, di analisa teknikal kripto karena ini menyangkut kripto ya. Yang akan saya jelaskan di edisi ini adalah kripto. Nah ini kalau tidak salah di Kamus Cuan edisi 37 ini saya ada menjelaskan bahwa saya ada beli koin BNB ya. Saya ada beli koin BNB. Nah jadi pada saat ini sudah terjual, berarti kan transaksi jual beli sudah lengkap. Jadi saya akan update kembali dan kita akan hitung bersama cara hitungnya ya, cara hitung profitnya dan sebagainya. Oke, kita cek dulu histori transaksi ya. Trade history. Ya oke. Ini saya jelaskan kembali ya di edisi bukan flexing ini, saya jelaskan kembali. Saya ada beli Binance di harga 236 ya, koin BNB ya. Dua koin. Fee transaksinya 0 karena saya menggunakan BUSD ya. Kalau transaksi di Binance menggunakan BUSD saat ini fee-nya masih 0 ya. Jadi total dana yang saya keluarkan untuk beli itu adalah $472 ya. Dan semalam ya tanggal 18 Juli antrian jual saya di 263 sebanyak 1,8 koin sudah terjual ya, dan hasilnya adalah 473,4. Lah, kok cuma dapat $1,4? Modal 472, terjual 473,4. Mungkin teman-teman traders pasti bertanya, lah cuma cuan $1,4, ngapain kita bahas kan gitu ya. Jangan salah teman-teman traders, yang saya jual itu cuma 1,8 koin, sementara saya belinya 2 koin. Berarti ada selisih 0,2 itu adalah profit saya dalam bentuk koin BNB. Nah itulah cara trading saya teman-teman traders, karena profit saya ingin saya keep dalam bentuk koin BNB, sehingga selisihnya itu tidak saya jual, saya keep dalam bentuk BNB dan akan saya hold sampai tahun 2024 ataupun 2025 baru saya taking profit. Let's the profit run, itu bahasa kerennya ya teman-teman traders. Nah oke, berarti dari sini kan kita sudah tahu ya, kalau dari dolarnya ada selisih 1,4 ya, saya ada profit 1,4 plus 0,2 BNB. Nah jadi kira-kira berapakah total profit saya dari trading ini? Nah bagaimana cara hitungnya? Ya cara hitungnya adalah selisih dari ini kan $1,4. Gampangnya kita kali 15.000 ya, itu sama dengan 21.000 ya kan gitu ya. Ya kemudian 0,2 BNB nya itu kita anggaplah, 1 BNB itu kita anggap $260 lah ya. Jadi 0,2 dikali 260 saja dah, $260 itu kan sama dengan $52 ya, dikali 15.000 juga, jadi 780.000 ditambah tadi 21.000 ya, yang $1,4 itu, jadi totalnya 801, totalnya adalah 801.000. Agak susah sebutnya ya. 801.000 dah kayaknya disebut begitu ya, soalnya seribunya ini agak gantung ya. Tapi ya itulah hasilnya ya teman-teman traders.
801.000 total profit saya kalau dirupiahkan, tapi saya tetap hold yang BNB yang 0,2 itu saya masukkan ke devi staking. Jadi yang dolarnya itu ya saya tabung kembali ya dalam bentuk di flexible saving ya, saya parkirkan di flexible saving sambil menunggu momen untuk saya beli kembali ya teman-teman traders. Nah, karena kita transaksi dengan BUSD ini tidak kena fee, jadi otomatis gampang hitungnya ya. Tinggal dikali-kalikan aja, nggak usah dikurangi fee. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Nah, jadi pertanyaan, kapan saya beli kembali? Oke, kita lihat chart ya. Kalau itu kita harus lihat chart. Kita nggak bisa meraba-raba, nggak bisa tebak-tebak ya. Karena kita bukan dukun. Oke, kita lihat ke charting ya. Nah, mengapa saya taking profit? Saya taking profit karena ini dia sudah tembus EMA 50-nya. Ya, dia sudah tembus EMA 50. Biasanya setelah tembus EMA 50, dia akan pullback untuk retest kembali karena sewaktu candlenya di bawah, EMA 50 ini adalah resistennya ya, teman-teman traders. Tapi begitu dia tembus di atas, EMA 50 ini menjadi supportnya. Nah, jadi istilahnya ini dia sedang retest EMA 50-nya, apakah cukup kuat menopang penurunan harga dari BNB tersebut. Nah, kalau dia retest ternyata kuat, dia akan melanjutkan kenaikan menuju EMA 150 ya, yang warna hijau ini. Nah, jadi saya tidak mau ambil resiko karena saya swing traders ya, saya nggak mau ambil resiko dulu, saya amankan profit dulu, saya taking profit dulu sambil wait and see. Nah, bila dia beberapa hari ke depan dia retest EMA 50 ini, kalau dia kuat, maka kalau dia kuat dan ada tanda-tanda rebound, maka saya akan beli kembali BNB tersebut ya teman-teman traders. Ya, namun kalau dia tidak kuat, dia jebol, saya akan tunggu kembali di EMA 10 atau EMA 20 ini. Kalau ada tanda-tanda rebound, baru saya beli kembali. Nah, kalau dia jebol support EMA 10 dan EMA 20, ya mungkin dia akan ke garis biru ini. Nah, nanti di sekitar garis biru ya, di uptrend line-nya ini baru saya beli kembali. Jadi itulah, kita harus sabar ya. Jadi traders harus sabar menunggu momen kapan kita masuk sehingga kemungkinan profitnya itu bisa lebih besar ya teman-teman traders. Karena saya lihat dia membentuk pola begini ya. Nah, lowernya di sini lebih tinggi dari lower yang sebelumnya. Mungkin lower yang di sini juga yang tercipta akan lebih tinggi dari lower ini ya. Karena kita melihat puncaknya pun udah lebih tinggi dari puncak ini. Ya, kalau kita lihat sekilas ya, ini dia sudah membentuk pola uptrend ya teman-teman traders. Dan ini saya perkirakan ini dia akan mungkin ya beberapa hari ke depan, kalau dia retest EMA 50-nya kuat, dia akan lanjut naik menuju ke EMA 150-nya. Nah, itu menurut analisa saya ya teman-teman traders. Nah, jadi saya akan beli kembali bila ada tanda-tanda rebound. Apakah itu dia berada di sekitar EMA 50 atau EMA 10 atau EMA 20-nya ya teman-teman traders. Ya, atau terparahnya mungkin di uptrend line-nya yang garis biru ini. Nah, itulah saya akan akumulasi kembali ataupun saya akan beli kembali di sekitaran sana. Dengan catatan ada tanda-tanda rebound. Kalau tidak ada tanda-tanda rebound, tekanan jual malah lebih besar, maka saya akan wait and see dulu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin ada teman-teman traders bertanya, lah ini kan lagi naik ya kan, volumenya pun besar, kenapa dijual? Nanti kalau udah dijual naik lagi gimana? Nah, itulah pentingnya psikologi sebagai trader, itu harus bagus ya teman-teman traders. Ya, kalau misalnya kita sudah jual dia naik lagi, ya tetap bersyukur. Karena apa? Sudah condong. Tadi kan udah kita hitung sudah condong 800.000. Jadi harus bersyukur. Dia kalau naik lagi berarti bukan rezeki kita, nggak usah dikejar dulu, kita lihat dulu ini kenaikannya benar-benar mau naik atau hanya jebakan Batman. Kan kira-kira begitu ya teman-teman traders. Nah, itulah pentingnya psikologi. Kalau udah kita jual dia naik, kita nyesel, nanti setiap kita mau jual kita jadi ragu teman-teman traders. Ya, padahal kadang-kadang analisa kita udah betul ya kan, mau jualnya jadi ragu, nanti saya jual dia naik lagi kan gitu.
Jadi nggak peduli kalau udah kita jual dia naik lagi, ya itu bukan rezeki kita. Rezeki kita sampai di sini 800.000 itu kan, kira-kira gitu ya teman-teman traders. Nah intinya psikologi trading itu juga harus kita benahi ya, harus kita pertahankan. Udah jual dia naik, tetap bersyukur supaya rezeki kita bertambah. Nah jadi seperti itu kira-kira penjelasan saya ya teman-teman traders dalam edisi bukan flexing. Ini hanya menjelaskan mengapa saya jual, kapan saya akan beli kembali, cara menghitung profit ya teman-teman traders. Ya demikian untuk edisi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.